Kisah dimulai dari sebuah keluarga di mana di sana ada seorang ayah yang bernama Lukman yang tega memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan lelaki tua yang seumuran dengannya. Dia dipaksa menikah dengan seorang rentenir bernama Broto supaya papahnya terbebas dari hutang yang menjeratnya. Tapi Tia menolaknya karena dia tahu kalau Broto itu orang tidak baik. Mendengar semua itu, amarah Lukman makin memuncak sampai Tia dipukulnya. Bahkan ibunya yang hendak mencegahnya dipukul juga oleh Lukman. Tia kemudian dibawa ke kamar mandi, terus dilelepkeun kana cai dina baskom, bos. Karena Tia tidak mau menikah dengan Broto. Lukman kemudian peringati Tia, jika tidak menuruti kemauan ayahnya lagi, maka Tia akan rasakan yang lebih dari ini. Gelo iya mah. Ayah macam apa yang seperti ini ya guys? Besok paginya Broto datang untuk menagih janjinya sama Lukman. Tetapi Lukman belum bisa menepatinya dan meminta waktu lagi untuk membujuk Tia. Broto kasih peringatan sama Lukman, jika dalam waktu dekat ini tidak bisa menikahkannya sama Tia, maka Lukman akan dilaporkan ke polisi. Lukman pun pusing dan bingung, serta marah-marah sambil menyalahkan Tia. Ibunya Tia mencoba ngomong sama Lukman untuk cari jalan lain, jangan sampai ngorbanin Tia. Namun Lukman bukannya menerima sarannya, tetapi dia malah marah-marah dan menyuruh untuk bujuk Tia supaya mau menikah dengan Broto. Di tempat lain, Broto mencegah Tia dan mengajaknya pulang, tapi Tia tidak mau. Broto kemudian sedikit memaksanya sehingga membuat Tia harus keluarkan tendangan geledeknya menjitak burung perkutut yang berkepala botak. Broto pun pergi meringis kesakitan sambil egang menuju mobilnya. Di rumah Tia menangis dan curhat sama ibunya yang bernama Yuni bahwa dia tidak mau menikah dengan Broto. Sebagai seorang ibu dia pun tak tega kalau Tia harus menikah dengan Broto. Yuni kemudian berusaha menenangkan Tia dan berjanji dengan cara apapun dia tidak akan biarkan Tia menikah dengan Broto. Besok paginya Broto datang kembali menemui Lukman dan menyuruhnya untuk segera menikahkannya dengan Tia. Jika tidak bisa menikahkannya dalam waktu dekat ini, maka rumahnya akan disita. Lukman pun bingung dan meminta waktu 1 minggu lagi untuk membujuk Tia supaya mau menikah dengan Broto. Lukman kemudian masuk ke rumah dengan muka penuh amarah. Lukman kemudian paksa Tia untuk segera menikah dengan Broto, karena kalau tidak rumah ini akan disita. Namun Tia menolaknya dan membuat amarah Lukman makin menjadi-jadi. Tak lama kemudian Yuni datang dan memohon sama Lukman untuk jangan paksa Tia menikah dengan Broto. Biar mama yang bicara sama Broto. Yuni kemudian pergi menemui Broto di rumahnya untuk membicarakan masalah pernikahannya dengan Tia. Yuni kemudian bicara sama Broto bahwa dia tidak akan membiarkan Tia menikah dengannya. Tetapi sebagai gantinya, Yuni siap menggantikan posisi Tia untuk melunasi utang keluarganya. Yuni siap melakukan apa saja asalkan Tia tidak menikah dengan Broto. Mendengar semua itu, Broto malah ketawa hahaha dan meyakinkan Yuni apakah ini benar. Setelah dapat jawaban dari Yuni, Broto pun menyetujuinya. Hahaha, anaknya tak dapat, ibunya juga gak kalah demplon bos. Namun Yuni berpesan pada Broto kalau semua ini jangan sampai diketahui oleh Tia dan Lukman. Hanya kita berdua saja yang tahu. Yuni kemudian pulang ke rumah dan bicara sama Lukman. Mulai sekarang jangan paksa-paksa Tia lagi untuk menikah dengan Broto. Dia sudah bicara sama Broto dan dapat keringanan hutang darinya. Tanpa curiga apa-apa, Lukman pun mengucapkan terima kasih sama Yuni karena sudah membantu menyelesaikan masalahnya.
Pada waktu makan malam, Tia sedikit heran karena papahnya tidak marah-marah dan memaksanya lagi untuk menikah dengan Broto. Lukman kemudian menjelaskan pada Tia, ini semua berkat Mamah. Sudah berhasil membujuk Broto supaya tidak menikah dengan Tia. Lukman kemudian pergi menemui Broto untuk mengklarifikasi apa yang diceritakan istrinya, bahwa dapat keringanan hutangnya, bahkan bersedia meminjamkan uangnya kembali. Broto pun mengiyakannya. Namun jika mau pinjam lagi, suruh aja istrimu yang datang ke rumah, bukan kamu. Karena gue sudah demek lihat muka kamu yang kebanyakan janji. Tanpa curiga apa-apa, Lukman pun menyuruh istrinya untuk pinjam uang lagi sama Broto untuk modal usahanya. Yuni pun kembali membawa uang dari Broto dan menyerahkannya pada Lukman. Rasa senang dan sedikit curiga, Lukman kemudian meyakinkan Yuni bahwa antara Yuni dan Broto tidak terjadi apa-apa. Ditanya begitu, Yuni malah marah sehingga terjadi pertengkaran yang sangat hebat. Pada malam harinya, Yuni datang menemui Broto untuk memenuhi janjinya. Waktu itu Broto meminta Yuni untuk menemaninya semalaman. Broto sudah tak tahan pingin cicipi martabak lipat. Dan akhirnya, tanpa menunggu lama-lama, Broto pun langsung naik kapal selam dan Yuni pun bermain jungkat-jungkit di atas jamur enoki. Hahaha, jamur enoki tumbuh di dalam kapal selam, dan berbunyi, cokot loket, maknyos bosku, maknyos. Tengah malam Yuni pulang dan disambut oleh Lukman dengan wajah penuh amarah karena dia curiga bahwa ada sesuatu dengan Yuni. Tak seperti biasanya Yuni pulang selarut ini. Yuni bilang dari rumah temannya. Namun Lukman tak percaya dengan semua ini, sehingga Yuni pun dapat hadiah bogem dari Lukman. Jedor, ces. Yuk geduk des jelik tolong. Kuprak. Besok paginya seakan tak terjadi apa-apa. Lukman memeluk Yuni dan mengucapkan terima kasih, serta meminta maaf karena dia sudah curiga padanya. Berkat Yuni bujuk Broto untuk pinjamkan uang, kini usaha Lukman berhasil dan berkembang pesat. Lukman pun kemudian pamit sama Yuni bahwa dia akan pergi ke luar kota dan kemungkinan akan menetap sementara di sana. Selang beberapa waktu, Broto datang ke rumah untuk jemput Yuni dengan alasan bisnis. Biasa bisnis martabak lipat jeung jamur enoki eta mah euy. Karena Tia merasa curiga ada sesuatu yang terjadi antara mamahnya dengan Broto, Tia kemudian mengikutinya untuk cari informasi. Tia merasa heran kenapa mamahnya kok di bawah ke rumah Broto. Tia pun langsung bergegas turun dari motor dan pergi ke rumah Broto. Dia gak mau kalau mamahnya diapa-apain sama Broto. Tia kemudian langsung masuk, dobrak pintu rumah Broto. Dan Tia pun sangat kaget sekali. Ternyata mamahnya di dalam sedang pemanasan awal sebelum main jungkat-jungkit dengan Broto. Melihat Tia datang, Yuni pun langsung memarahinya dan menyuruhnya pulang. Yuni kemudian pulang dan menjelaskan pada Tia kalau dia melakukan semua ini hanya demi kamu, supaya tidak diganggu lagi oleh Broto. Karena yang diinginkan Broto hanyalah bermain jungkat-jungkit dan martabak lipat. Usaha Lukman sekarang makin sukses. Dia kemudian memberitahu Tia kalau dia sudah berhasil melunasi semua utangnya pada Broto. Tetapi semua itu membuat Broto kesal karena tidak bisa cicipin lagi Martabak lipat. Hingga pada suatu hari Broto datang ke rumah Yuni.
Broto tidak akan membebaskan Yuni begitu saja. Broto tetap meminta Yuni untuk melunasi uangnya yang dipinjamnya dulu. Dan jika tidak, Lukman akan tahu semua yang terjadi antara dirinya dengan Yuni. Broto kemudian mengingatkan kalau uang tersebut harus diantarkan malam ini juga ke rumahnya. Bingung dengan semua ancaman Broto, Yuni akhirnya malam itu juga pergi ke rumah Broto dengan membawa semua perhiasannya dan menjualnya untuk melunasi utang pada Broto supaya dia tidak mengganggunya lagi. Tia pun kemudian mengikutinya karena takut terjadi apa-apa pada mamahnya. Sesampai di rumah Broto, Yuni pun langsung memberikan uang tersebut dan meminta pada Broto untuk jangan mengganggu lagi keluarganya. Namun Broto tidak begitu saja melepaskan Yuni. Broto memaksa Yuni untuk melakukannya lagi malam ini, dan tak lama kemudian Tia datang membantu menolong ibunya. Lihat Tia lebih montok dan menggoda, Broto langsung menarik Tia ke dalam rumah. Sementara Yuni didorongnya sampai terjedor tembok hingga pingsan. Broto kemudian bawa Tia ke kamarnya dan hampir saja martabak lipatnya ditumbuhi jamur enoki. Untung saja Yuni keburu sadar dari pingsannya. Dan pada saat Broto akan keluarkan jamur enokinya, tiba-tiba Yuni datang dan langsung bogem kepala Broto dengan guci hingga terkapar tak sadarkan diri. Rasakeun ta Broto, rasakeun. Mereka pun kemudian pulang ke rumahnya. Di rumah Lukman sudah menunggunya dan merasa heran karena Tia menangis dan rambutnya berantakan. Demi menyelamatkan Tia, akhirnya Yuni jujur sama Lukman bahwa semua yang dituduhkan Lukman selama ini benar adanya, kalau dia menyerahin martabak lipatnya pada Broto. Dan itu semua dilakukan hanya untuk menyelamatkan Tia dan melunasi utangnya papa. Yuni pun meminta maaf pada Lukman, tetapi Lukman tidak kasih ampun dan menyuruhnya untuk pergi. Tia pun datang membela mamahnya dan memohon sama papahnya untuk memaafkan Yuni. Ini semua terjadi gara-gara papa. Kalau saja papa tidak berhutang pada Broto, ini semua tak akan pernah terjadi. Pada suatu malam, Yuni datang ke kamar Tia dan meminta pada Tia kalau dirinya pingin tidur bersama di kamarnya Tia. Yuni pun berpesan pada Tia, tolong jaga dirimu baik-baik. Karena mamah tak selamanya bisa jagain dan dampingin Tia. Malam semakin larut, Tia pun sudah tertidur lelap. Tiba-tiba Yuni mengeluarkan botol kecil dari dalam bajunya dan langsung meminumnya. Pagi harinya Tia bangun dari tidurnya, namun dia sangat kaget sekali karena lihat mamahnya sudah terkujur kaku tak bernapas lagi sambil pegang botol kecil tersebut. Tia pun kemudian memanggil papahnya. Tak lama kemudian Lukman datang dan langsung memeluk Yuni sambil menangis. Lukman kemudian meminta maaf sama Tia dan dia sangat menyesal sekali sudah berhubungan dengan Broto.